Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ike, puan-puan saudara mara serumpen Melayu dimanapun Anda berada. Nah, kembali lagi nih bersama kami di Cerita Budak Melayu. Dalam episode kali ini kami kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yang sangat cantik, yang sangat menginspirasi, dan tentunya mempunyai segudang prestasi. Ia adalah sosok mahasiswa yang sukses di tanah rantau. Nah, bagi pendengar yang penasaran nih sama nama beliau, langsung saja kita persilakan untuk tamu kita ini untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan Kak. Wah, terima kasih Aldi. Ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Eka Oktalisa. Oke Kak Nurul. Di sini saya dengan Kak Nurul ditemani oleh Kak Nurul selaku senior saya juga ya di sini ya Kak. Nah Kak, di sini saya berkenan Kakak untuk sharing juga, motivasi juga kepada saudara-saudara mereka kita yang lagi nonton, yang mungkin mereka itu sekarang udah SMA kelas 3 atau mereka bingung nih mau kuliah itu gimana caranya, atau bahkan ada orang-orang yang tremor untuk kuliah atau takut nih Kak untuk menjalani masa kuliah. Nah, boleh dong kami di sini menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kakak terkait masa perkuliahan. Nih Kak Nurul, boleh dong Kakak share sedikit Kak pengalaman pertama Kakak pada saat Kakak Kakak di kampus. Wah, kalau pengalaman pertama atau first impression kata orang tuh tentunya kan itu ada culture shock. Culture shock. Kalau bahasa Aldi itu culture shock lah, kan. Kalau bahasa Kak Nur ini terkejut budaya. Terkejut budaya. Kenapa karena sebab terkejut budaya? Sebab Kak Nur ini kan kita berasal dari daerah, terutamanya dari kepulauan. Itu kan sangat kental bahasa Melayu. Habis itu sampai ke kota, ke Pekanbaru nih, awal-awal aja kita udah jumpa beragam macam orang kan. Apalagi kalau pas maba tuh kita dikumpulkan dalam satu gor yang semua mahasiswa ternaung di situ. Nah kita tuh macam-macam tuh bahasa, ada bahasa Batak, ada bahasa Minang, ada bahasa Indonesia tentu deh. Nah kita dari bahasa Melayu nih terkejut dengan bahasa-bahasa yang macam itu. Dengan latar belakang yang sangat beragam. Dengan latar belakang yang beragam. Oke itu Kak, saya juga secara pribadi ya saya juga merasakan hal tersebut, juga merasakan. Dan tapi saya pikir di sini memang lebih banyak dominan orang-orang yang berbahasa ini dalam tentunya ya kan Kak, seperti kayak di rumah di toko itu mereka pada berbahasa Minang, dan saya juga kaget, dan sampai sekarang jujur saya nggak pernah bisa terlalu memahami bahasa tersebut. Jadi Kakak juga merasakan hal tersebut ya berarti ya Kak? Sangat. Jadi pertama kali Kakak kesini tuh kampus pilihan Kakak itu apa Kak? Kalau kesini kakak adik SD juga kemarin Undi sebenarnya pilihan kakak sama di Jogja UGM, tapi karena tidak lolos kakak jadinya ke UIN. Tapi kakak sangat bangga loh bisa berkuliah di UIN karena memang di UIN tuh fasilitasnya bagus, terus orang-orang dosen-dosen sama berprestasi, jadi sama sekali tak menyesal, malah kakak lebih merasa bangga karena salah satu mahasiswa lulusan dari UIN. Berarti di sana Kakak bisa menggali seluas mungkin ya Kak, tentang informasi, tentang ilmu, mengembangkan sayap Kakak di dalam dunia pendidikan. Nah Kak, pada saat kita selaku maba nih, pasti kan kita banyak dihadapkan dengan beberapa masalah yang tidak bisa kita hindari. Yang pertama itu adalah cara kita mengatur waktu untuk belajar, waktu kita untuk bermain, dan waktu kita untuk beratur tersebut, sehingga bisa memotivasi juga bagi adik-adik kita yang sedang menonton nih sekarang. Kalau Kak dulu sih lebih ke membalanskan keduanya nih, atau mengimbangkan keduanya antara waktu main sama waktu belajar. Nah tentunya kalau kita kuliah itu kan udah ada jadwal-jadwal kuliah kan. Nah pokoknya kalau udah ada jadwal kuliah tuh itu yang menjadi prioritas Kak Nurul. Nah, kalau misalnya jam kuliah udah kosong atau tak termasuk kuliah waktu di hari itu, nah kita sempatkan untuk main. Karena kenapa kita nih juga perlu untuk bermain, Sosialisasi lah ya. karena saat kita main pula kita bisa dengan kawan-kawan yang beda-beda budaya tadi, jadi kita lebih paham juga, lebih tahu juga gitu. Kuliah juga itu memang harus menjadi prioritas. Oke, berarti di sini cara Kak Nurul dari itu lebih membalanskan keduanya antara waktu bermain dan waktu belajar. Nah ini saudara-saudara yang sedang nonton nih, boleh nih digunakan nih tips dari Kak Nurul nih cara untuk mengatur waktu belajar dan bermain.
kita harus membalancekan keduanya, dan tentunya kita harus mengingat juga tujuan kita kesini itu untuk apa sih sebenarnya gitu kan, biar kita itu nggak berat sebelah. Kan mungkin ada beberapa teman-teman kita atau oknum yang mereka itu beratnya tuh dimain aja gitu kan. Nah jangan sampai seperti itu ya. Oke, nah mau ngomong-ngomong tentang cara mengatur waktu tersebut kan, gimana sih kak pertama sih kan kakak pertamanya pastinya tidak begitu banyak memiliki teman, dan juga pasti dengan lingkungan kakak juga harus beradaptasi lagi. Nah itu bagaimana sih kak cara cepat kakak untuk beradaptasi sama lingkungan baru, sama orang baru, dan sampai menemukan pertemanan baru. Menarik ya. Kalau kan dulu sih kalau di tempat baru itu kan menggunakan versi lihat, amati, teliti, ikuti ya. Itu tempat apa itu kak? Tak tahu lah, nggak tapi tahu ya. itulah ada. Karena tengok dulu situasi dia, habis itu teliti, bisa kita masuk di lokasi yang macam gini, di suasana yang macam gini gitu kan. Itu lihat, teliti, amati, diamati sekitar, baru kita ikuti, kita masuk ke dalam perkumpulan tersebut. Itu sebenarnya beradaptasi. Kalau di komunikasi di IPA ada satu teori. Namanya teori kulit bawang. Nah, di mana kulit bawang tuh kita mulai dari hal yang umum sampai ke yang khusus gitu. Itulah cara untuk beradaptasi. Dari yang umum sekali, misalnya kan kita tak tahu apa-apa, kita jadi tahu. Misalnya nih, Kak sama Aldi, cara beradaptasi dekat kulit bawang tuh gini. Karena tak tahu Aldi ini orang mana, asalnya dari mana, kita mulai tanya itu. Habis itu di kupasan yang kulit kedua lagi, itu meningkat lagi pertanyaan tadi. Misalnya dari cuman Aldi tinggal di mana, jadi dia Aldi kuliah di mana, gitu. Sampailah ke hal-hal yang pribadi. Itulah namanya teori. Nanti ada step by step kayak kita kupas bawang itu ya, dari kita motong akarnya, dari kita motong kulit pertama dan membelah lapisan-lapisan bawang tersebut. Makanya itu sangat menarik sekali saudara-saudara. Kita juga bisa nih mencontohin Kak Nurul. Berarti saya juga baru tahu Kak kalau ada teori kulit bawang. Jadi sejauh ini saya kalau berteman ya berteman aja, mungkin nggak menerapkan konsep kulit bawang tadi. Oke. Nah Kak, ini saya juga mendapat media Kak. Pada saat kita maba itu kan kita pertamanya pasti akan sangat excited banget nih dengan pelajaran, dengan mata kuliah, dengan pertemanan, dengan praktek segala macam, itu kita semangat banget. Nah ada saatnya pada saat kita udah menginjak di semester 3, 4 atau 5 deh, 5 itu adalah semester paling rawan, betul nggak sih Kak? Betul. Pada saat semester 5 itu kan kita itu mau tidak mau memang harus dihadapkan dengan satu situasi yang mana kita itu merasa malas, rasa kita itu kayak menyerah gitu. Kakak pernah gak sih merasa di posisi itu? Kalaupun kakak pernah, gimana sih cara kakak mengatasinya gitu Kak? Kalau untuk pertanyaan itu pastinya pernah lah, karena Kak juga pernah merasakan macam kayaknya aku salah jurusan nih, gitu. Pas itu tuh betul kata Adi, memang di semester rawan itu, semester 5, semester 6 gitu di yang rawan banyak tugas segala macam itu. Jujur ya, kalau aku sendiri kayak di semester ini lama banget sih berlalunya gitu. Ya kan kayaknya semua mahasiswa tak sih kebanyakan, tidak semua tapi kebanyakan kayaknya pasti pernah ngerasa salah jurusan. Masalah gitu berdua nih. Itu gimana sih kalau kakak cara mengatasi malasnya itu kan? Kalau aku tuh orang kan rasanya aduh malas banget di semester itu, ngapain lagi itu malas gitu Kak. Kalau kan dulu sih mengatasi rasa malas tuh ya nikmati rasa malas. Oh nikmati. Kalau orang yang kontrol diri dia bagus, pasti dia akan langsung cut rasa malas tuh kan. Kan dulu belum sampai di titik itu. Jadi kalau kan dulu caranya kan dulu nikmatin rasa malas tuh. Udah dinikmati rasa malas tuh, mulailah kita cari motivasi yang bisa membangun kita supaya lebih rajin lagi nih. Kak Nurul kalau misalnya tengok story kawan-kawan, dan alhamdulillahnya Kak Nurul dikelilingi orang-orang yang mampu untuk memotivasi meskipun hanya dengan story orang tuh. Jadi pas Kak Nurul nengok story orang tuh, jadi lebih termotivasi untuk jadi lebih baik lagi. Yang pertama. Terus yang kedua, ingat tujuan kita kesini kan untuk kuliah. Jadi ya tujuan awal itu yang harus dikejar gitu sampai tujuan itu tercapai. Ingat juga orang tua kita yang udah
membantu sejauh itu mensupport dengan moral dan moral tentunya. Arti cara kakak itu lebih kayak ikutin aja sih seberapa jauh rasa malas itu berlalu gitu ya kak, jadi ikutin aja tapi jangan sampai berada di titik Jangan paling rendah gitu ya Kak. Dan tentunya apapun masalah kalian dalam perkuliahan ingat tujuan orang tua. Nah tadi kak sedikit saya salpuk juga sama kakak gitu kan, kakak bilang tadi ada pernah merasa salah jurusan gitu di semester 5 itu. Ini boleh saya ungkit-ungkit dong, boleh saya tanya kak, jadi mereka juga bisa termotivasi. Mungkin kebanyakan mahasiswa sekarang kan itu mengatakan bahwa jurusan yang mereka jalani sekarang itu ini jurusan salah deh gitu, kenapa gue masuk di sini, ini gimana ya Allah ya Tuhan, ini tolong banget ini gimana gitu. Nah kak sebenarnya itu apa sih yang terjadi kak? Apa memang dari awal atau memang benar seperti kakak tadi bilang ini ada jurusan yang salah, mungkin ada apa ya, ada dorongan dari orang tua, atau yang paling parahnya itu adalah jurusan tentang hiasan gitu kan? Oke. Dalam perkuliahan nih, dalam dunia perkuliahan ini kan kita pastinya akan dihadapi dengan berbagai bentuk organisasi yang ada gitu kan. Seperti pengalaman saya pribadi berdasarkan maba itu saya banyak ditawarin beberapa organisasi baik itu di dalam kampus maupun yang di luar kampus. Nah kalau menurut Pak Nurul nih, gimana sih cara kakak memilih organisasi? Cara kakak memilih organisasi tersebut sehingga tepat pada tepat dan benar gitu kak? Kalau kan dulu sih cara memilih organisasi nih, pertama kenali diri sendiri, kenali diri kita tuh hobinya di mana, passionnya juga dipertimbangkan juga ya. Passionnya apa, terus hobi kita tuh apa, kenali lah pokoknya diri kita sendiri. Ya baru kita kan ada banyak pilihan organisasi, udah kita kenali diri, kita bukan evaluasi maksudnya apa ya, kita pilih dari banyak pilihan tuh, dari banyak pilihan tuh kita pilih yang mana sesuai dengan passion dan hobi kita tadi. Kalau misalnya udah sesuai, barulah kita ikuti organisasi itu. Kalau kakak pribadi organisasi apa sih yang kakak ikutin? Dan juga bagi kakak ini lebih perlu kita ngikutin organisasi di dalam kampus atau yang di luar kampus itu udah nggak usah diprioritaskan? Kalau katakan dulu sih semuanya bagus ya, tergantung kita, tergantung individu macam mana dia di dalam organisasi tersebut. Kalau ini berarti organisasi semasa kuliah ini? Iya kak. Kalau semasa kuliah kan itu ada ikut nama dia FSI, Forum Studi Islam Anaba, ini di tingkat fakultas di Komputer. Habis itu ada RFU Radio Komputer ini juga di tingkat fakultas. Habis itu PMI, KSR PMI, Unit UIR, KOP Sukarela Palang Merah Indonesia, UIR Universitas Islam Riau, ini di tingkat universitas. Habis itu tadi di fakultas juga ada PPRM, Badan Pemilihan Raya Mahasiswa. Oke, wah menarik sekali ya saudara-saudara kita semua. Kak Nurul ini salah satu mahasiswa yang memang dia memiliki minat di berbagai organisasi. Tadi udah lebih dari 4 atau 5 organisasi yang dia ikutin pada setiap kuliah. Nah itu kan kakak memilih organisasi yang banyak nih kan, dan juga kakak udah kuliah juga tentunya ada tugas-tugas seperti itu juga kakak. Nah gimana sih cara kakak mengatur kalau waktu ini antara kerjanya antara organisasi satu sama organisasi lain, antara organisasi sama perkuliahan, dan antara perkuliahan sama tugas akhir kakak? Kalau misalnya organisasi sama perkuliahan lah dulu ya nih. Kalau organisasi sama perkuliahan itu tadi kan kita kalau kuliah udah ada jadwal tetap gitu kan. Jadi pas misalnya hari ini kan dulu ada kuliah di jam 1. Nah itu kan dari jam dari pagi sampai jam 1 kan dulu free berarti kan. Itulah masa kan dulu untuk berorganisasi apa yang lagi aktif di jam segitu kan ikuti. Misalnya di FSI lagi ada agenda di jam segitu, kita join di FSI, atau KSR lagi ada agenda di jam segitu ke KSR. Itu dari jam 1 nih, misalnya kita kuliah sampai jam 3. Nah dari jam 3 sampai petang kan kita pergi lagi nih. Nah itulah saatnya kita untuk misalnya buat tugas atau buat tugas kelompok, atau kalau misalnya tak dapat kita bisa main atau ada organisasi di jam segitu. Oke, saudara-saudara, ini kayaknya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai apa ya,
rasa ingin tahu yang besar ya Kak. Dulu juga orang-orang yang rajin yang nggak malas gitu. Orang malas kan mereka memanfaatkan waktu kosong mereka untuk makan gitu. Nah ini kan tadi Kakak udah bikin banyak organisasi ini, sampai setiap waktu kosong Kakak manfaatkan untuk mengikuti organisasi. Seperti apa sih Kak kita sebagai mahasiswa itu mengikuti organisasi? Peran dari lingkungan sekitar kita itu apa sih Kak untuk kita? Kalau menurut Kanur di organisasi ini sangat penting karena apa? Karena materi dari perkuliahan tuh tidak kita dapatkan di organisasi. Jadi materi perkuliahan kita ya di lingkup perkuliahan gitu. Kalau di organisasi ini materi kita lebih banyak lagi. Misalnya nih kayak sarjana itu kan tentang kesehatan dan sosial kemasyarakatan. Jadi di ilmu komunikasi tidak mempelajari tentang kesehatan. Maksudnya tidak mempelajari kesehatan secara mendetail, tapi karena dapatkan ilmu tentang kesehatan, tentang obat-obatan itu di KSL. Kayak gitu. Habis itu juga di memang sih di perguruan juga ada macam pendidikan agama Islam macam itu kan, tapi di forum studi Islam Anaba ini karena lebih banyak mendapatkan masukan atau berkumpul dengan kawan-kawan yang frekuensi tentang agama-agama Islam. Kayak kajian, ada LIPO. Berarti peran pentingnya kita mengikuti organisasi itu untuk melengkapi dan berkelana mencari informasi selengkap mungkin ya Kak, yang nggak ada di jurusan kita, nggak ada di perkuliahan kita bisa mendapatkannya di tempat lain, di organisasi tersebut. Selain itu relasi juga, membangun relasi Kak. Karena kan bagi aku sendiri juga relasi itu sangat penting, apalagi kita kalau sudah kuliah itu harus bekerja. Kalau kita banyak relasi, banyak orang itu akan mempermudah kita juga gitu. Keuntungan berorganisasi ini sebenarnya banyak. Itu tadi tergantung kita macam mana kita manage waktu. Kak, sesuai informasi yang saya terima ini ya Kak, itu Kakak kemarin itu lulus di sarjana ilmu komunikasi dengan waktu 3,5 tahun, dan alhamdulillah saya dengar Kakak menjadi pemuncak fakultas itu sangat luar biasa sekali. Itu adalah prestasi yang memang tidak semua orang bisa mendapatkan. Boleh kasih cerita kita pengalaman Kakak sampai bisa lulus tepat waktu 5 tahun dan juga menjadi pemuncak fakultas ilmu komunikasi. Jadi sebenarnya alhamdulillah itu bukan 3,5 tahun, maksudnya bukan 3,5 tahun, tapi lebih tepatnya 3,6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Karena kan udah telat daftar kemarin, makanya telat sebulan jadi 3,6 bulan. Kalau untuk bisa ke tahap itu tentunya karena dorongan orang tua tadi dan dorongan dari keluarga sekitar, saudara-saudara hebat, kawan-kawan konsisten ya Kak? Iya konsisten juga. Jadi awalnya itu kalau kita masih kuliah, semasa kuliah kita harus aktif di kelas. Setidaknya kalau ada sesi tanya jawab nih, kita open mic. Maksudnya kita harus berani tampil, walaupun salah apa benar itu urusan belakang gitu ya Kak? Harus speak up, harus tampil, cakap gitu. Jadi dosen itu pertama notice sama kita. Kita juga harus mengikuti perkuliahan dengan step by step yang telah ditentukan. Ya Kak. Ikut kuliah baik-baik, jangan bolos, jangan nggak kerjain tugas. Jadi perasaan Kakak nih pada saat Kakak dikasih tahu kamu fakultas ilmu komunikasi, jadi gimana sih perasaan Kakak? Kalau saya yang dengarnya ada ikut bangga banget gitu, apalagi Kakak yang mencapai alhamdulillah tak nyangka sih awal-awal bisa jadi pemuncak gitu kan. Itu satu berkah dari Allah yang sangat inilah, sangat senang lah buat kami. Itu juga karena dukungan dari orang tua tadi, moral dan moral dari orang tua tentunya. Besok ada dari saudara kami juga yang telah memotivasi. Kebetulan beliau juga dosen. Itu kawan-kawan Kak Nur juga ada kawan sepermagangan. Nah itulah tempat kami buat sama-sama buat kita lulus cepat, sama-sama gitu. Target yang memotivasi orang gitu lah ya Kak. Terus karena orang tua Kak Nur juga kadang sering nelfon nanya dan sampai mana proses, kayak gitu ada.
diingatkan lah gitu. Kalau kakak sering diingatkan pada Sehari kalau aku yang pribadi pada saat aku mengerjakan tugas akhir, aku udah wet ke orang tua aku kayak jangan pernah diingatin sampai prosesnya sampai di mana, tinggal nanti kalau udah selesai aku akan ngomong sendiri karena aku orang yang nggak bisa kalau diingatkan menjadi beban banget sih buat kalau aku. orang tua tuh kalau orang tua Kak Nurul tuh orang tua tak mengingatkan dengan yang menekan gitu, dia kayak cuma nanya macam mana, gitu lah. Ada kendala atau apa macam itulah. Kita ada kan mana tahu nih ada dari saudara-saudara kita yang nonton ini mereka apa ya sedang di fase terendah mungkin yang anak-anak semester 5 atau semester 7 yang sedang mau sempro, mau kompres segala macam kan ada mungkin juga yang baru ingin kuliah gitu. Nah kakak bisa gak sih nyampaikan sedikit kata-kata gitu untuk mereka yang memotivasi mereka sehingga mereka juga bisa ngikutin jejak kakak nih bisa ya tepat waktu 3,5 tahun gitu mudah-mudahan juga mereka bisa ikutin jejak kakak menjadi pembicara di fakultas mereka. Amin. Kalau itu sih pesan Kak Nurul cuma satu sebenarnya, ini juga pesan turunan dari para dosen juga.